Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiana, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah kami. Ki Hajar Dewantara, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 yang bernama Raden Mas Suwadi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politikus, kolumnis, dan pelopor pendidikan bangsa Indonesia. Kiprahnya dalam pendidikan, maka hari lahir beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Untuk mencapai kebudayaan yang kita cita-citakan, pendidikan adalah pondasinya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Dasar pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik ibarat tukang kebun atau petani, peserta didik ibarat biji tumbuhan yang akan disemai, dan sekolah ibarat persemaian atau lahan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, Dayani di belakang memberi dorongan. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam pendidikan berkaitan dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan harus sesuai dengan perspektif global. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di lingkungan setempat. Narasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Pembiasaan karakter budi pekerti dan akhlak mulia. Beberapa tantangan dan solusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan pada pembelajaran. Tantangan yang ada, sulitnya mengidentifikasi dan memahami karakter peserta didik karena keberagaman peserta didik. Sulitnya mengubah kebiasaan mengajar dan tidak mudah membuat pembelajaran yang berpihak pada anak. Adapun solusi yang bisa dilakukan, 1. Berusaha belajar memahami karakter peserta didik yang tidak sama rata, melakukan pendekatan individu, survei karakter, melakukan asesmen awal pembelajaran. Solusi yang kedua, menyusun, merancang pembelajaran yang berpusat pada anak. Dan solusi yang ketiga, melakukan perubahan
dalam merancang proses pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Demikian demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.